Paraguay menang 1-0 atas Turki di grup C Piala Dunia 2026, namun laga ini mencatat sejarah baru. Menurut aturan terbaru FIFA dan IFAB yang mulai berlaku sejak April, pemain dilarang menutup mulut saat berbicara di lapangan. Miguel Almiron pun menjadi pemain pertama yang mendapat kartu merah karena melanggar aturan tersebut. Insiden terjadi pada injury time babak pertama ketika Almiron terlihat berbicara dengan pemain Turki Muldur sambil menutupi mulutnya. Setelah meninjau tayangan VAR, wasit Ivan Barton langsung mengusir mantan pemain Newcastle United itu. Meski bermain dengan 10 orang, Paraguay tetap mampu mempertahankan keunggulan lewat gol Matias Galarza dan menang 1-0 untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Timnas Belanda tampil dominan saat menghadapi Swedia pada matchday kedua grup F Piala Dunia 2026. Bertanding di Houston Stadium, Minggu dini hari pasukan Ronald Koeman menang telak dengan skor 5-1. Belanda langsung menguasai pertandingan sejak awal. Brian Brobby menjadi bintang dengan mencetak 2 gol cepat pada menit ke-5 dan 17. Setelah jeda, Cody Gakpo memperbesar keunggulan lewat 2 gol pada menit ke-47 dan 54. Swedia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Anthony Erlangga pada menit ke-59. Namun gol tersebut tidak mampu mengubah jalannya laga karena Belanda terus mendominasi permainan. Christian Somerville kemudian menutup pesta gol oranye lewat gol pada menit ke-89. Kemenangan besar ini membuat Belanda naik ke puncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Swedia berada di posisi kedua dengan 3 poin. Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) resmi mengajukan protes kepada FIFA terkait kontroversi dalam laga melawan Argentina pada Piala Dunia 2026. Dalam nota protes tersebut, FAF menilai kepemimpinan wasit Simon Marciniak tidak adil. Menurut laporan FAF, insiden terjadi pada menit ke-31 ketika Lionel Messi melakukan tackle keras dari posisi tinggi ke bagian belakang betis Aissa Mandi. Namun, wasit tidak memberikan kartu merah kepada kapten Argentina tersebut. FAF juga mempersoalkan aksi Alexis McAllister terhadap Ibrahim Maza yang dinilai seharusnya mendapat sanksi, tetapi tidak ditindak oleh wasit. Meski Argentina menang 3-0 berkat hat-trick Messi pada laga perdana grup J, FIFA hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas protes yang diajukan FAF. Achraf Hakimi resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain Afrika dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia. Rekor itu tercipta setelah bek sayap Maroko tersebut tampil saat timnya mengalahkan Skotlandia 1-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026. Berdasarkan catatan resmi turnamen, penampilan tersebut menjadi laga ke-12 Hakimi di ajang Piala Dunia. Jumlah itu membuat pemain berusia 27 tahun tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang legenda Kamerun Francois Omambiyik dan mantan striker Ghana Asamoah Gyan yang sama-sama mencatat 11 penampilan. Pencapaian Hakimi diraih dalam 3 edisi Piala Dunia, yakni 2018, 2022, dan 2026. Kapten timnas Maroko yang telah mengoleksi 98 caps itu masih berpeluang menambah rekornya sekaligus membawa singa Atlas kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia tahun ini. Winger timnas Brazil dan Barcelona, Raphinha, terancam tidak bisa melanjutkan perjuangan di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring saat menghadapi Haiti. Menurut laporan media Spanyol ARA, pemain berusia 29 tahun itu mengalami robekan serat otot hamstring di paha kanan. Cedera terjadi saat pertandingan berlangsung dan memaksanya ditarik keluar pada menit ke-40 setelah merasakan nyeri hebat. Laporan tersebut menyebut cedera ini menjadi pukulan besar bagi Brazil dan Barcelona karena Raphinha sebelumnya juga beberapa kali mengalami masalah otot serupa sepanjang musim ini. Saat ini Barcelona masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tingkat keparahan cedera dan menentukan waktu pemulihan sang pemain. Jika cedera terbukti serius, peluang Raphinha untuk tampil lagi bersama Selecao di sisa Piala Dunia 2026 diperkirakan akan tertutup. Timnas Brazil mendapat kabar positif jelang laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia. Pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar berpeluang kembali bermain setelah absen dalam 2 pertandingan awal akibat cedera betis kanan. Pemulihan Neymar dilaporkan berjalan dengan baik dan sang pemain dijadwalkan kembali berlatih bersama tim pada Senin pekan depan.
Kembalinya penyerang berusia 30 tahun itu disambut antusias oleh Vinicius Junior. Menurutnya, Neymar merupakan sosok penting di ruang ganti dan kehadirannya bisa memberikan pengaruh besar bagi tim. Sebelumnya pemanggilan Neymar sendiri ke skuad Brazil sempat menuai perdebatan karena riwayat cederanya. Namun kembalinya sang bintang kini dinilai dapat menjadi tambahan motivasi bagi Selecao dalam menghadapi sisa turnamen Piala Dunia 2026. Atletico Madrid dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Jurnalis Nicolas Sierra melaporkan bahwa kedua klub kini berada di tahap akhir negosiasi dan hampir mencapai kesepakatan penuh. Nilai transfer bek kiri berusia 30 tahun itu disebut mencapai 12 juta euro. Grimaldo juga dilaporkan telah menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun yang akan membuatnya bertahan di Atletico hingga 2029. Menurut laporan Nicolas Sierra, Grimaldo tertarik kembali bermain di Spanyol. Atletico pun bergerak cepat memburunya setelah gagal mendapatkan target utama mereka, Marc Cucurella, yang lebih dulu direkrut Real Madrid. Kehadiran Grimaldo diyakini akan menambah kekuatan skuad asuhan Diego Simeone. Musim lalu, bek sayap asal Spanyol tersebut tampil impresif dengan mencatatkan 14 gol dan 12 assist bersama Bayer Leverkusen. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois kembali menegaskan keinginannya untuk mengakhiri karir bersama Los Blancos. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, penjaga gawang asal Belgia itu berharap bisa pensiun di Santiago Bernabeu. Courtois menilai pensiun bersama Real Madrid merupakan impian terbesar sekaligus penutup karir yang sempurna. Setelah sempat absen selama hampir 1 tahun karena cedera, mantan kiper Chelsea tersebut merasa permainannya kini semakin matang. Pengalamannya juga membuatnya lebih siap menghadapi tekanan dalam pertandingan-pertandingan penting. Di usianya saat ini, Courtois sendiri terus menjaga kondisi fisiknya agar bisa memperpanjang karirnya dan membantu Real Madrid meraih lebih banyak trofi. Bek Barcelona Andreas Christensen resmi memperpanjang kontraknya selama 2 tahun dan akan bertahan di Camp Nou hingga 2028. Menurut laporan Mundo Deportivo, kesepakatan baru ini memiliki klausul khusus yang memungkinkan Barcelona maupun Christensen mengakhiri kerjasama pada akhir tahun depan jika salah satu pihak merasa tidak puas. Demi tetap berseragam Barcelona, bek timnas Denmark itu dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar. Christensen juga menolak sejumlah tawaran dari klub-klub Arab Saudi, Liga Inggris, dan Bundesliga. Laporan yang sama menyebut kepercayaan penuh dari pelatih Hansi Flick menjadi alasan utama Christensen memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Blaugrana.